decisive grand final. Pesawat datang dari arah kanan ke kiri, iya kan, dan ini membagi cukup rata. GPX langsung turun, mau kemana tuh GPX? Bocahnya perginya ke arah mananya? Dia agak sedikit nge-split position dan sepertinya agak geser, mau cari siapa tuh? Tim Elite atau Convi, atau tetap komit di arah area Bayfront, karena EVOS bakal ambil blue zone nih, yaitu di Shrines, Bang Arman. Wah, ini sih kalau dari segi drop zone sebenarnya nggak ada beda ya. Nggak ada beda. Sama aja di Sama aja. Kalari The Mess-nya didatengin. Let's go! Berantemin! Yang kabur artinya takut kalah. Yang kabur jualan bubur. Yang kabur jualan bubur tercebur sudah ke lembah kematian. Ini tidak bakal ada early game, bakal dimana oleh Chrono, di mana Down bakal juga gila Darren, bakal dimana jarak semis, ada juga semua Down langsung diajar oleh CGG. Tapi kalau kita perhatikan juga ada CGG yang cukup sekarat, bakal coba tarik ulur dulu mundur ke belakang sambil regroup, mau berhasil dapat satu. Darren juga bakal dapat sisa 5GM. This is it, the moment of truth. Bakal coba berantakan dari HQ, tapi HQ berhasil mendapatkan pick off seorang Hadi. Dan is totally to the sun. To the sun. Oh my god. Oh my god. I'm sorry for this. Agak sedikit bias, tapi inilah yang sebenarnya emang tim Indonesia perlukan dan perlu dicatat. CGG juga kehilangan satu member, Bang Arman. Ini bagus, ini kabar bagus. Kabar baik. Setidaknya Setidaknya GPX udah mulai agak aman. HQ-nya udah tusun 1 poin kill doang. 1 poin kill doang. HQ tadi poinnya berapa, Bang Arman? HQ tuh tadi di kisaran 60 ke atas, 80-an, berarti ya cuma nambah 1 poin. Sementara GPX itu 73 poin. Oke. Ya, jangan sampai ini berarti GPX tusun. Kalau bisa kita kawal GPX sampai buya. EVOS event juga kalau bisa, ya kan, dapetin poin sebanyak-banyak. Tapi yang paling penting ini untuk momennya GPX, moment of truth ya. Betul. Dan kalau misalkan tadi lihat si GGG, ya, dia kan kehilangan 1 playernya. Ya. Ini juga jadi sebuah kabar yang cukup bagus karena dia at least di awal-awal udah pincang nih. Wah, gila sih, ini benar-benar menjadi momen yang sangat krusial. Apalagi kita ingat juga CGG kalau seandainya rata, artinya ini saingan dari JPX itu bisa gue bilang cuma Hivi doang, Pak. Iya. Ya. Aduh, dan jujur aja ya, Blay, ini tuh jadi satu momentum yang bener-bener mengejutkan. Logikanya gini, ini kalau misalkan gue sebagai coach atau analis ya, gue udah tahu nih gue ada di posisi 2, ya kan? Satu-satunya cara adalah ya udah gue bisa nabrakin HQ-nya biar dia gagal juara 1, atau gue hindarin HQ-nya sekalian, tapi at least gue cari poin kill dari tim lain. Ya. Tapi ini bener-bener di luar ekspektasi. Keren banget berarti CGG ya. Berani banget buat berani. Keren banget. Demi apapun harus gue akuin ya, CGG keren banget. Walaupun dia lagi peringkat 2, kagak ada takut-takutan nabrakin yang atas. Bukan tentang yang mau nabrakin yang atas, tapi tentang yang atas nabrakin yang atas juga. Dan sekarang kita lihat Street agak sedikit offset karena gak kelihatan ada musuh tim di depan, bakal mundur ke belakang. Tembak dulu sedikit, tapi Street bakal mundur. Setidaknya dia berhasil recover. Enggak, ternyata ada seorang Shin yang berhasil mendapatkan seorang Street. Bakal tabrak Chrono yang bakal dihancurin, dan Street udah kepikal begitu aja. Oh my god, cukup sulit untuk EVOS. Dimana kalau kita merasakan juga udah kehilangan banyak momentum. Tapi masih ada Sam13 dengan baretanya. Oh my god, bisa 05 juga tembak masih dari bocil Zack. Bisa dapetin 1. Coba tembak lagi dari kejauhan. Ada Bang Ipul juga dengan backup fire yang cukup baik. Mister 05 coba revive dulu dong. Revive dulu gak sih? Revive lah, masa enggak? Dan akhirnya berhasil revive EVOS. Benar-benar sulit momentumnya, dan ini dia masih ada harapan terakhirnya di situ. Bakal coba langsung diaras oleh bocil Zack. Dapat dengan double vector, itu dia. Masih ada asa tentu ya untuk EVOS, dan kekuatan bocil Zack benar-benar efektif. Langsung kasih tahu, Cil. Itu dia kekuatan bocil Indo. Iya, hahaha, anjay alok. Ya. Oke, keren banget. Dan kalau misalkan dilihat tadi sebenarnya Street itu kalau dibilang nggak sadar, dia nggak sadar. Pak. Dia dikagetin sama 4 orang langsung loh. Bener. Dan ketika Street udah nge-pop up beberapa gol untuk berlindung, jujur aja tembakan dari court ini bener-bener disturbing banget, guys. Setuju, disturbing, disgusting, dan juga so damn annoying. Annoying. Asli, nyebelin banget karena kondisinya tadi tuh
semua krono, ada 2 krono tadi dari EVOS, ada 2 atau 3 glul juga tadi kepopak, hilang instantly ya. Gak ada 3 detik loh. Asli hilang langsung Eli, dan sekarang Siake bakalan bergerak dari LG. Dia agak sedikit kebingungan, ternyata di arah desap ada orang, yaitu Sisgi Roro yang bukan jonggrang tertunya. Bakalan mantau dulu juga dari arah kejauhan, masih keker-keker dengan para Vala kali ini Bang Arman. Iya. Di sini LGDS yang udah dapetin 2 poin kill kayaknya dia masih haus darah banget ya. Karena tadi sebelumnya LGDS itu kalau gue lihat-lihat dia tuh sempat kelas sama Blacklist, dan ini gue nggak tahu nih LGDS nggak kalau yang di depan mereka itu ternyata bukan Blacklist, tapi kayaknya dia bakalan bergerak ke arah kiri dan menemukan 1 orang dari Blacklist harusnya. Ketahuan kah? Ayo 1. Oke, kesadar, ketahuan, tapi tetap masih bisa bertembak. Tatakin aja dari arah seorang Sming, nembak ke arah Siake cukup sulit sampai bakal coba ditatakin oleh Return berhasil dapetin 1 orang. Dan perlu dicatat, Return itu di konten sosmed, di konten TikTok ya, itu ngeratain GPX sendirian. Oh gitu. Asli, jadi Return adalah salah satu player yang harus kita waspadai Bang Arman. Iya betul, gue sangat dikalari juga mapnya. Itu dia. Iya. Soalnya di sini kalau misalkan lu lihat teman-temannya belum ada nge-kill. Semua baru 2 kill nih. Emang key player-nya tuh SKZ ada di Return sama Patrick Bang Arman. Oke, berarti kuncinya kalau pengen menang lawan si Ziggy adalah bunuh Returnnya duluan. Betul. Walaupun kita juga kalau di in-game nggak tahu yang mana yang Patrick sama yang mana yang Return gitu ya. Iya, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin kalau lihat bundle juga udah nggak bisa juga. Gak bisa Bang Arman. Gak bisa semudah itu ya. Tolong ini walaupun emang kalau kata Bang LFT 5M gitu kan, tapi tetap ini sangat-sangat mengerikan Bang Arman ya. Setiap roundnya berarti sekali, dan kalau berbicara 9 tim yang tersisa Bang Arman, ini tinggal sekali lagi ya. Winning condition dari Indonesia adalah Indonesia harus buyah atau at least secure. Gue gak mau tahu kalau nggak buyah ya minimal top 2 dan juga kill yang di atas 5 dengan catatan CGGG-nya hilang duluan. Dan ini kalau seandainya CGGG gerak ke arah jalur lurusnya EVOS Pak, iya, ini bismillah gak sih? Bismillah headshot untuk abang-abang EVOS ke arah CGGG ya. Iya, gue juga udah membayangkan sesuatu tersebut sih. Ini soalnya EVOS tumben juga ya. Dia kan biasanya masih di luar circle atau mungkin masih di area atas ya kan. Sekarang dia udah fokus buat masuk ke tengah-tengah zona. Dan kalau misalkan memang ternyata zona lebih berpihak ke arah Refinery bagian tengah, si giginya permisi numpang lewat udah dibegal duluan sama EVOS Divine. Ini sebenarnya dari segi posisi jumlah mereka ini sama-sama 3 orang. Tapi sebenarnya yang gue harapin adalah dari hotshot ini jangan sampai kemakan sama si Gigi. Betul, jangan sampai kemakan sama CGGG. Karena kalau kita perhatikan juga sebenarnya dari segi zona selanjutnya ini dari GPX juga. Lu lihat ya, dia keluar zona ngambil lootingan-lootingan yang masih bisa diambil kayak info box, kayak mungkin juga toolkit gitu ya, upgrade fast. Tapi zonanya ternyata nariknya ke bawah. Cheers, itu juga lumayan menguntungkan buat Hivi. Kita harus ingat Hivi juga lagi ada di bawah bayang-bayangnya GPX ya. Itu dia. Ini emang sebenarnya kalau kita ngomongin match terakhir itu kayak jujur aja, gue sebagai caster di sini tuh deg-degan banget, dan gue berdoa berharap agar entah dari GPX ataupun EVOS Divine itu juara ya. Tapi gue rasa yang paling dekat buat mendekati juara itu adalah tim GPX. Itu jadi dia. tolong nih buat penonton deh kan, tolong buat penonton nih dukungannya, dan juga buat seluruh EVOS fam, yuk kita satukan kekuatan demi apa, demi Indonesia pokoknya. Yang penting juara, yang penting apa EVOS apa GPX, yang penting kita nih sebagai Indonesia angkat piala Bang Arman. Yes, Indonesia angkat piala sekelas Asia. FF Indo bersatu. Jaya. Itu dia. Nah, kelihatan Sisgi juga ini dari arah rotasinya Hivi. Wow, kalau seandainya Sisgi berhasil dapetin Hivi, ini bisa jadi mantep juga nih Bang Arman. Karena sebenarnya secara positioning, secara tadi placement ya, Sisgi tuh emang bisa, cuman masih agak sulit kalau untuk kejar GPX Pak. Agak susah. Dan kalau misalkan ini si Ziki harus ketemu dengan Heavy, gue berharap Heavy-nya ditumbangin. Helikopter, ini dia. Bakal coba kita pantau dulu dari radio Heavy. Ada Asu bersiap bertemu dengan sebuah player, yaitu Deadbu di arah depan. CGGG bakalan coba reset up, mau siap dengan MP40 yang lempar dulu frag grenade. Duar meledos. Arman majuin lagi Bang Arman. Kelihatan lempar dulu. Ternyata 1 orang udah kepick, sisa 2 dari CGGG. Kekuatan helikopter itu dia dari Pakistan tentunya. Bakal ada Anas, ada Sika 55 yang bukan Sika Maru tentunya,
masih memantau. Darren udah kejauhan, udah panik, tapi dari jauh terus. Darren harusnya bakal ke pick off, bukan keluar dulu dikit setback. Di bawah ada Deadpool, bercetakin gitu aja. Dua kali seperti Deadpool udah gak punya jalan keluar, gak bisa kemana-mana lagi, bakal bercetakin terus oleh teman-teman dari arah Pakistan. Tapi udah kelihatan hotshot, bakal menjadi savior untuk teman-teman dari arah CGG. Satu orang Deadpool udah gak punya cara lagi untuk keluar. Deadpool harus bersujud di tangan tim Hotshot Esports, Bang Arman. Tapi masih ada satu lagi dari si Gigi yang tadi harusnya dia itu kekikis sama LGDS. Semoga aja dia dipulangin dan ternyata ketemu Babang Evos. Ini nih the moment of truth, di mana si Keke Thompson. Ini dia Indonesia. Yo, FF Indo bersatu adik-adik. FF Indo bersatu. Biasa sekali, dua tim teratas Bang Arman sudah ditusunkan. Oh my god, ini benar-benar unbelievable move. Tapi kita harus juga pantau, pay attention, karena ada Wings yang udah harus terpick off oleh Arena, Bang Arman. Waduh. Yo, Wingsnya bisa ditolong, masih bisa aman karena ternyata di sini sejujurnya posisi dari GPX itu juga berdekatan dengan tim Heavy. Berdekatan Bang Arman dan bisa aja. Ya, cuma yang paling penting adalah untungnya Wingsnya ketolong Bang Arman. Ya, itu gue udah Alhamdulillah headshot. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Puja dan puji syukur, ini dia insya Allah harinya Indonesia nih. Hari bersejarah untuk scene kompetitif Free Fire. GPX ingat kata pastol Bang Arman. Apa itu? Buyah. Yo maju. Kelihatan lagi nih sepertinya Heavy udah mulai dapetin zona juga, tapi harus berhati-hati. Karena kalau ngomongin Heavy, itu artinya ngomongin tim yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba di belakang seperti yang gue bilang Bang Arman. Bakal ada Siski juga bakal coba lempar untuk keren granat seperti coba ke pick off, ke eliminasi begitu saja. Dan terlihat juga satu orang lagi nih Kim lagi dapetin pada Heavy tumbak. Positif, Indonesia bisa angkat piala. Dan itu lihat Kim Chon udah gak bisa berbuat banyak teman-teman. Satu lagi Kim Chon bakal didobrak sedikit lagi. Heavy bakal tumbang sesaat lagi. Hasta bisa untuk seorang Kim Chon mungkin. Apakah kita bakal menyaksikannya? Inikah rezeki Indonesia? Inikah momentum dan harinya untuk Indonesia? Masih ada keluar ternyata Bang Arman, tapi bakal coba didobrak. Darderdor Indonesia luar biasa sekali, mantap adik-adik. Oh my god, ini dia mantap banget Bang Arman. Lu Survivor, lu kalau pada tahu ya gue di sini sama Aji ya bos sendirian berdua loncat-loncat. Karena yakin banget Indonesia kalau misalkan dari GPX at least minimal dia finish di posisi ketiga atau kedua dengan kill 5 poin. Juara. Ini dia. Alhamdulillah. Ini dia waktu untuk Indonesia. Kita ingat, ini 24 orang diambil 4 dari tim GPX, artinya sisa 20. Kalau GPX minimal 5 kill aja dia secure Bang Arman. Wow, ini bakal jadi momentum yang sangat krusial. Dan kita lihat bakal dipercetak kita teman-teman dari Siski. Kelihatan Serterti ternyata berhasil dapetin satu player. Tapi ada dari si K55 bakal tumbang wing saja. Dan Dir berhasil mendapatkan satu. Ini dia 2 dari Dir. Hitungin. Awas Siski dalam hati. Bentar apa gue nge-freeze. Kayak buat TP kentang. Dia bakal coba ditajul sedikit. Tapi kalau kita berbicara tentang zona selanjutnya, GPX nggak punya dapat kesempatan. Evos harus buat sedikit terjun. Ternyata sayang banget Evos, tapi nggak apa-apa. Masih ada asa dari GPX. Vito berhasil dapetin skill lagi. Dan ini dia, kita tunggu zonanya kemana zonanya? Ke Siski dan juga GPX. Sedikit lagi bakal zona berikutnya Bang Arman. Yes. Ini udah deket banget. GPX di depan mata. Kemenangan udah ada di mata mereka. Jadi kita bakal coba mendukung. Jadi buat para survivor, gua minta tolong, mohon doa dan dukungannya di kolom komentar, diramein tolong. Ini GPX kalau misalkan dia bisa tundukin EA ataupun dari si Ziggy, bisa jadi GPX udah positif banget jadi juaranya. Ini dia zonanya sebentar lagi bakalan menyusut. Ini adalah momen pembuktian. Kira-kira apakah dari GPX tim dari akan mendapatkan buaya? Satu orang udah dikenok oleh seorang Lesu, dan ternyata ini peperangan antara EA dan juga tim Hotshot. Pak Hadi di sana, mana Bu Hadinya Pak? Kenok Pak. Oke, ditolong dulu oleh teman-teman tim Elite. Tapi yang harus kita lihat juga tiba-tiba ada Siski bakal berperang bersama teman-teman dari area GPX. Dimana kalau kita perhatikan Vito cukup sekarat, bakal ada
ada helikopter dari drone view. Bah, terlihat cukup jelas posisinya cukup sulit juga karena bakal dipercetakin juga tim Indonesia dari RI Arena dan juga dari tim elit di sana di area depan. Siski Patrick juga cukup sulit. Udah mulai meledak-ledak global yang ada. Chrono masih ada dari area Indonesia. Sudah jatuh satu orang Ricky. Bakal cepat diamankan ternyata. Tapi Kapom berhasil dapetin satu orang Vito. Bakal dapat ditukar gitu aja. Aduh, Wingnya juga jatuh sayang banget. Apakah bisa? Masih bisa ternyata. Tumbang masuk top 3. Bung Arman. This is it, moment of truth. Justin. Oke, headlock dikit tapi nggak apa-apa. Masih ada Dir dan juga Vito. Kita bakal simak apa yang terjadi selanjutnya. At least mereka udah secure top 3-nya Bung Arman. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Semoga TE ketemu duluan sama tim dari EA. Udah GPX santai aja. Dia sudah di knockdown. Masih ada GPX yang bakalan coba mendapatkan Buya. Silakan Mas Blay. Lanjut, ada Vito, ada Dir. Ini bocah Clash Squad jangan dilawan dah. Gua kasih tahu aja di belakang Vito tiap-tiap dengan MP5-nya dan udah ada cosplay rumput dulu sesaat lagi. Tapi tim elit sepertinya bakal buka krononya terlebih dahulu. Udah bakal laju masuk ke lawan teman-teman dari GPX. Oke, Vito bisa Vito masih punya satu gol lagi. Iya, bang, 3 jadi Buya dan satunya ini bakal jadi Buya. Oh my God, Indonesia, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Tuhan. Ini dia the moment of truth. Third time Buya dan bisa dipastikan Indonesia sesaat lagi akan menjadi pembuktian untuk yang seperti ini. Gue benar-benar speechless walaupun kita harus